Dan langsung saja kita akan membahas terkait dengan agenda ini bersama dengan sejumlah narasumber yang terhubung melalui sambungan virtual. Ada Bhinneka Putra Linanta selaku tenaga ahli utama KSP dan juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Dan nanti pemirsa akan bergabung juga dengan kita pada malam hari ini Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksodo. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya Prof. ingin ke Mas Beni terlebih dari KSP terlebih dahulu. Mas, ingin mempertegas kembali. Jadi agenda yang berlangsung kemarin malam di Istana Merdeka ini kan dinilai sangat baik ya, mengumpulkan para pendahulu dan juga terkait dengan isu yang saat ini terjadi di skala nasional serta di skala global. Nah, kira-kira apakah ini memang menjadi suatu bentuk Presiden Prabowo Subianto ingin ada pandangan yang banyak untuk dapat menentukan langkah-langkah kita ke depannya atau seperti apa sebenarnya agenda utamanya? Ya, jadi inilah seninya seorang Presiden Prabowo, Pak, dengan gaya kepemimpinannya adalah mengedepankan dialog yang pasti ya, mendengar mendengar masukan dari lintas generasi, termasuk dari Presiden dan Wakil Presiden terdahulu tentang pandangan. Beliau memahami pemimpin terdahulu pasti punya pengalaman tentang keadaan Indonesia saat ini. Yang pasti juga konteksnya jelas, dunia saat ini sedang menghadapi ketidakpastian geopolitik, konflik dan tekanan ekonomi global. Jadi beliau tadi malam mengumpulkan para pimpinan terdahulu untuk menerima pandangan yang pasti, pengalaman bagaimana kebijakan ke depannya, menerima masukan yang pasti, mendengar. Karena Pak Presiden sendiri juga konteksnya jelas ingin mendengar masukan dari pemimpin terdahulu kita. Baik, saya sepakat memang kita melihat bagaimana setiap ada suatu hal terjadi, Presiden Prabowo Subianto aktif untuk mengumpulkan sejumlah pihak yang dinilai memiliki perspektif yang patut untuk didengarkan ya. Nah, saya ingin ke Prof. Hik. Nah, Prof. Hik, kalau menurut Anda pertemuan ini seperti apa? Apakah ini bisa menjadi suatu pertemuan yang produktif, memberikan hasil yang penting juga terkait dengan mitigasi nasional kita menghadapi konflik yang berbeda dengan tentu saja ya, berkaca pada pertemuan-pertemuan yang sudah pernah dilakukan. Bagaimana analisa Anda? Ya, yang pasti adalah posisi sekarang kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa perang ini tidak akan seperti ketika Amerika menyerang Venezuela ya, hanya 300 menit. Presiden Trump sendiri mengatakan 5-6 minggu, bahkan bisa juga lebih dari itu. Oleh karena itu, tadi sudah disampaikan bagaimana ketahanan dari Indonesia untuk perekonomian nasional kita, memastikan harga BBM itu terjangkau, bagaimana subsidi kepada rakyat tidak akan menekan APBN, kemudian juga tentu yang kita perlu pikirkan, hal-hal yang mungkin tidak diperlukan itu juga harus dihemat gitu ya, jangan sampai kita ini nanti sebagai satu negara, satu bangsa punya atau menghadapi permasalahan-permasalahan dengan adanya konflik yang terjadi di Timur Tengah. Nah, ini mungkin Bapak Presiden ingin mendengar pengalaman dari para pendahulunya, termasuk juga Wakil Presiden, kemudian juga para Menteri Luar Negeri, ya, bagaimana menyikapi masalah global ini dan bagaimana memposisikan Indonesia dalam konteks seperti ini. Nah, ini yang mungkin didengar langsung oleh beliau dan kemudian juga didengar oleh ketua-ketua partai politik. Ini juga penting karena kita harus punya sense of emergency, sense of crisis, yang jangan sampai kita berpikir business as usual. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Karena ini nyata. Memang hari ini mungkin belum terasa, tapi kalau misalnya perang ini tidak akan selesai dalam waktu yang sangat singkat, maka ini akan menjadi beban bagi rakyat. Dan tentu rakyat akan bisa menyalahkan pemerintahnya. Oleh karena itu penting sekali dari pemerintah untuk mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi, tetapi di lain sisi juga pemerintah harus betul-betul mengeluarkan misalnya uang yang sekali lagi dianggap tidak perlu, jangan dikeluarkan, ya, karena kita tidak tahu kapan perang ini akan selesai, seperti itu.
Baik, memang kita lihat setiap presiden memiliki gaya atau orientasi terkait dengan kebijakan luar negeri yang berbeda-beda. Tapi Prof, jika Anda bisa menilai terkait dengan kondisi yang ada, bagaimana pemerintah kita merespons dan langkah-langkah yang sudah coba dilakukan ya? Kan kita cukup intens ya belakangan ini melihat bagaimana konferensi pers disampaikan juga oleh pihak pemerintah. Apa yang menjadi catatan Anda? Ya, yang pasti adalah kita bisa belajar ketika Presiden Jokowi menghadapi masalah pandemi. Ya, memang pada saat itu awalnya kita menganggap bahwa ini masalah yang biasa-biasa saja. Tetapi kemudian kita bisa menangani, walaupun mungkin orang mengatakan agak terlambat begitu ya, tapi kita bisa menangani. Nah, ini yang pengalaman ini dan mungkin juga hal yang tidak seharusnya dilakukan itu harus menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Presiden. Misalnya saya berharap bahwa keputusan-keputusan, terutama para menteri, itu bisa menunjukkan bahwa kita punya sense of crisis. Dan berubah dari yang tadinya top down, sekarang harus bottom up. Bagaimana bisa mengidentifikasi krisis atau mengidentifikasi resiko yang akan kita hadapi, apa solusi-solusi yang harus dihadapi, dan yang terakhir adalah bagaimana solusi itu diterjemahkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Kebijakan yang tentunya sangat menguntungkan bagi kepentingan nasional. Jadi itu yang harus kita pegang teguh. Harus kemudian membuat rakyat tenang, tidak membuat rakyat panik, dan kemudian segala kebutuhan masyarakat, terutama dalam waktu dekat ini, karena kita akan merayakan hari Idul Fitri, ini juga harus ditangani dengan baik, seperti itu. Baik, nah Mas Beni, melanjutkan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Hik ya, bagaimana pihak pemerintah memastikan bahwa pertemuan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi tadi bisa diterjemahkan nantinya hasil dari masukan itu ke dalam suatu kebijakan-kebijakan yang berimplikasi positif bagi masyarakat kita, karena kan tentu saja kepentingan nasionalnya di atas semua hal yang terjadi saat ini. Silakan. Iya, jadi ya Pak Presiden juga memastikan semua kebijakan dan langkah pemerintah kita berorientasi pada kepentingan nasional Indonesia. Jadi makanya kita juga di saat banyak negara mengalami tekanan, Indonesia sudah bisa saat ini adalah sedang menjalani ketahanan pangan, Indonesia aman, ada ketahanan energi, dan juga ada beberapa program lanjutan yang sedang menuju ke depan yang lebih baik. Dan juga posisi saat ini juga Indonesia juga jelas di dalam negeri kita selalu yang paling utama dari Pak Presiden adalah menjaga stabilitas nasional dan persatuan. Jadi kita berharap juga ke depannya dengan terjadinya geopolitik di luar, masyarakat kita tidak boleh reaktif dan tidak boleh panik. Makanya Indonesia tetap konsisten mendorong perdamaian dunia. Begitu. Baik, nah kita beralih sedikit ke arah lebih teknis lagi. Prof. Hik, dengan kondisi yang ada saat ini, menurut Anda apa yang harus paling penting dilakukan oleh pemerintah kita, khususnya mungkin terkait dengan dua hal dalam posisinya, dalam diplomatik, kemudian juga terkait dengan fokus untuk menangani persoalan dalam negeri yang ditimbulkan akibat gejolak dari kondisi geopolitik? Ya, yang paling pertama adalah yang saya ingin pemerintah lakukan segera itu adalah sosial media, karena sekarang ini banyak berita-berita hoax katanya, berita-berita yang di-generate oleh AI tentang perang. Ini terus terang akan mempengaruhi bagaimana sikap masyarakat terhadap perang itu dan sikap masyarakat terhadap pemerintah. Jadi saya nggak tahu, mungkin Komdiji atau siapapun itu harus bekerja keras memastikan bahwa informasi yang beredar itu benar-benar perlu diverifikasi. Kedua, Komdiji harus terus menghimbau kepada publik kita benar-benar untuk mendapatkan informasi yang valid. Ya, jangan kemudian atas dasar informasi yang tidak valid itu kemudian jadi masalah, karena di luar negeri sudah disampaikan bahwa banyak informasi yang tidak valid dan lain sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri, harus bisa mengkomunikasikan kepada publik posisi Indonesia seperti apa. Jangan sampai komunikasi yang disampaikan
ke masyarakat itu salah. Kemudian masyarakat sebenarnya marah sama mereka yang di luar negeri, tapi dilampiaskan kepada pemerintah, apalagi dilampiaskan kepada Bapak Presiden. Jadi komunikasi publik itu sangat-sangat penting pada saat-saat seperti sekarang. Kemudian tentu juga terkait dengan harga minyak yang terus meningkat, karena $1 harga minyak itu kalau misalnya kita katakanlah mengimpor, itu kalkulasinya berapa besar. Dan seberapa besar APBN kita, APBD kita bisa menanggung. Karena dengan harga minyak yang mahal, maka subsidi akan besar. Pertanyaannya adalah apakah kita punya sumber lain yang kita bisa mendapatkan minyak itu kalau Timur Tengah, Selat Hormuz sekarang ini sudah ditutup, ya, dan kemudian juga apakah perlu beralih pada energi lainnya yang bisa dijangkau oleh masyarakat, dan strategi apa yang pemerintah akan jalankan. Belum lagi dari sektor pangan mungkin itu juga sangat penting. Kepastian misalnya bagaimana beras, bahan-bahan pokok itu bisa tersampaikan, dan fokus kepada mereka-mereka yang secara sosial sangat rentan untuk terkena apabila terjadi krisis. Jadi ini hal-hal yang menurut saya sangat penting untuk diperhatikan. Baik, masukan yang sangat substantif ya, dari mulai arus informasi, energi hingga ke pangan, ini menjadi catatan penting bagi pemerintah. Nah, kalau begitu Mas Beni, dengan pentingnya pertemuan yang kemarin dilakukan dan juga catatan-catatan serta respon yang sangat positif dari publik terkait dengan pertemuan ini, apakah ada kemungkinan besar, karena kita tidak tahu ya sampai dengan kapan konflik ini bisa bereskalasi atau berlangsung ya, akan ada suatu forum mungkin yang akan diisi oleh para presiden dan juga wakil presiden terdahulu, sehingga ketika ada suatu dinamika yang terjadi, presiden akan langsung berkonsultasi dengan forum tersebut saja. Apakah ini akan menjadi suatu forum atau akan menjadi suatu agenda rutin? Ya, kalau agenda rutin ya pasti ya Mbak. Beliau ini kan tadi saya sampaikan adalah seni kepemimpinan beliau dengan gayanya adalah menerima masukan ya. Jadi beliau senang sekali menerima masukan dari pemimpin-pemimpin terdahulu, dari tokoh bangsa. Beliau terbuka sekali menerima masukan. Makanya dari kemarin ada kegiatan agenda, ada dari presiden terdahulu, wakil presiden terdahulu, juga dengan ada mantan Menlu. Jadi kedepannya mungkin ada forum yang akan beliau buat sendiri, atau akan ada pertemuan rutin untuk ya membahas, karena keadaan saat ini geopolitik juga tidak stabil. Yang pasti beliau tujuannya adalah menjaga stabilitas nasional, dan beliau juga kemarin juga ada menyampaikan hasil reportnya dari kunjungan luar negeri beliau kepada pemimpin terdahulu begitu. Baik. Nah, kalau begitu Mbak Sosa, boleh saya pesan satu lagi sebenarnya terkait dengan stabilitas politik dalam negeri? Boleh, silakan Prof. Jadi gini, perang ini telah berdampak di banyak negara, termasuk di masyarakatnya. Misalnya saja di Pakistan itu masyarakatnya tidak menerima kenyataan bahwa Amerika Serikat menyerang Iran, sehingga mereka melakukan demonstrasi dan melakukan perusakan-perusakan di konsulat jenderal di Pakistan, dan mungkin juga kepentingan-kepentingan Amerika lainnya. Nah, saya mohon dari Mas Beni mungkin bisa diberikan atensi kepada aparat penegak hukum kita, aparat yang menjaga ketertiban, agar jangan sampai masyarakat kita itu mengambil tindakan sendiri, melakukan penghakiman, karena mereka mungkin tidak menyetujui adanya serangan dari Amerika ke Iran mungkin, lalu mengambil tindakan. Saya nggak ingin seperti pada waktu Amerika Serikat masuk ke Afghanistan, lalu kemudian ada tindakan-tindakan sweeping terhadap warga Amerika dan lain sebagainya. Ini yang harus dijaga betul. Ya. Jangan sampai permasalahan di luar negeri itu berdampak secara langsung di level Indonesia dan kemudian mengganggu stabilitas kita. Itu yang saya rasa juga sangat penting untuk diberi masukan. Betul sekali, karena kita lihat masyarakat kita juga sepertinya, kalau kita lihat di ruang-ruang diskusi publik, banyak juga yang terbelah opininya ya, dan ini perlu diantisipasi agar tidak semakin melebar. Nah, oleh karena itu Mas Beni, apakah dalam waktu dekat mungkin, kalau kita lihat kan belakangan ini yang cukup intens menyampaikan
konfirmasi ataupun menanggapi terkait dengan isu itulah para menteri. Apakah dalam waktu dekat Presiden Prabowo Subianto mungkin ingin menyampaikan suatu hal terkait dengan bagaimana Presiden akan bersikap rencana ke depannya? Presiden langsung yang akan berbicara. Apakah ini sudah dalam agenda yang disiapkan atau kita akan hanya menunggu dulu? Ya, agenda itu pasti akan disiapkan ya Mbak. Jadi tadi saya sampaikan Presiden akan menyiapkan statement di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Indonesia akan memilih tetap tenang. Kita punya gerakan terukur dan mengutamakan kepentingan nasional. Yang jelas dengan fondasi yang kuat di dalam negeri serta diplomasi tetap aktif di luar negeri. Jadi kita berharap ke depannya Indonesia tetap dalam keadaan stabilitas nasional yang aman. Jadi tidak terlalu terpengaruh dengan geopolitik di luar. Begitu saya harap. Dan juga kita berharap yang kemarin adalah pertemuan kemarin itu juga bukan agenda politik tertentu. Ya. Jadi melainkan cuma forum silaturahmi dan diskusi strategis untuk bertukar pandangan tentang kondisi geopolitik dan situasi nasional dari pemimpin-pemimpin terdahulu kita dan tokoh bangsa. Baik, kita lihat. Mas Beni, kalau boleh saya sampaikan, Silakan. kalau Mas Beni Prof. nggak boleh berharap karena Mas Beni nggak boleh berharap karena pemerintah, jadi harus melaksanakan. Kalau Baik. kami, masyarakat, akademisi, kami boleh berharap. Berharap bahwa pemerintah bisa menjalankan, melindungi rakyatnya, memastikan stabilitas. Tapi kalau Mas Beni sebagai KSP, itu harus mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan langkah-langkah yang terukur, bahwa kita tidak akan mengabaikan kepentingan rakyat kita. Itu sangat penting. Jadi komunikasi pemerintah pada saat sekarang ini kepada publik, Ya. itu benar. harus benar-benar mengayomi. Jangan sampai justru pemerintah harus berhadapan dengan masyarakatnya. Kita bukan dalam forum, mohon maaf, berdebat dan sebagainya, tapi memang pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang tepat, terutama membuat masyarakat lebih tenang dan aman. Baik. Betul, Prof. Jadi boleh saya tambahin sedikit? Boleh singkat saja, Mas. Silakan. Nah, jadi betul, Prof. Kita sebagai pemerintah akan melayani, sudah jelas melayani rakyatnya. Jadi pertemuan semalam itu adalah sebagai juga bukti tujuan Presiden kita mengumpulkan para pemimpin terdahulu yang punya pengalaman pasti juga berbeda-beda dengan keadaan juga politik yang berbeda-beda. Nah, setelah pertemuan tadi malam, ya akan ada pastinya tindak lanjut dari pertemuan semalam untuk kepentingan keadaan stabilitas nasional ke depannya. Begitu, Prof. Baik, kalau begitu kita akan kawal bersama-sama Prof. Fik dan Mas Beni, mohon disampaikan tadi terkait dengan catatan-catatan penting, sangat substantif mengenai arus informasi sampai energi, pangan, juga stabilitas politik yang mungkin terlihat sepele mungkin saat ini karena belum menjadi riak besar, tetapi bisa antisipasi dari sekarang. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik, Prof. Fik dan juga Mas Beni. Salam sehat. Selamat kembali Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih.